cemara kita akan tahu musuh datang dari mana. Jadi weten sebenarnya. Tetapi untuk perempuan ini seperti itu yang ini mungkin aksesnya ya, atau memang karena perempuan ini kan dia menjadi sakti contohnya misalnya gitu. Ketika kita di masyarakat ya, bahwa yang maju ke Banjar adalah laki, apakah berarti kita tidak ada? Kan ada, tetapi suara kita kasih ke laki. Jadi laki-lah yang menyuarakan, bukan berarti tidak ada. Karena di sini kan dia faktor dia menjadi di kedalaman. Jadi tinggal tukar-tukar aja. Pada saat yang lain siapa yang maju kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi itu kemudian untuk mungkin maksudnya sastra-sastra yang usada ya, ini sedang meneliti usada. Jadi sebenarnya ya Pak Dokter ya. Niki yang agak keberatan dengan sistem pendidikan barat, ya. Yang sebenarnya kita sudah punya kearifan yang mengukur takaran obat itu kan dengan genggam, ya, genggaman si pasien, ya, kuku kan ya, cabutan, ya. Maksudnya sampai bangunan-bangunan kita pun diukur oleh yang punya rumah. Saya pendek tiba-tiba telinga saya kecok saya kan ada. Jadi langkah sebenarnya kita sudah punya kearifan, termasuk Desi tadi saya sebenarnya tidak terlalu paham, tidak terlalu sepakat dengan perbedaan bahwa laki dan perempuan dibedakan seperti. Jadi secara garis keras sekali. Jadi kita sebenarnya dibandingkan. Jadi menurut yang tidak seperti itu bahwa yang tampil adalah nanti laki, tentu ada suara perempuannya. Jadi yang pikir sudah ya, apa lagi? Ini merah membahas yang berarti. Oke, yang mikir gitu ya. Mungkin yang sedikit menambahkan ya, kalau tadi ada pertanyaan, padahal itu Dewi Saraswati itu adalah lambang dari ilmu pengetahuan. Tapi kenapa gitu? Sedikit sekali pengarang perempuan di Bali. Nah, kalau mungkin dari sudut pandang saya pribadi ya, kenapa tidak banyak perempuan yang mengarang? Kalau Mas tadi menyatakan bahwa dulu akses orang yang bisa belajar tentang sastra atau itu sangat terbatas. Itu juga memang pasti sangat mempengaruhi banyak bagaimana pada akhirnya sastra itu bisa berkembang di luar orang-orang yang punya akses itu. Tapi di zaman sekarang gitu, kenapa hal itu yang aksesnya sudah terbuka masih sedikit pengarang perempuan yang bisa muncul? Nah, itu pertanyaan lagi. Kalau saya lihat sama seperti tadi video sebelumnya, kenapa event ini ada? Ini untuk memperingati Hari Kartini. Apa yang sering kita peringati tentang Hari Kartini? Apa yang pernah terbesit tentang kita mengenai sosok Kartini? Sejak kecil, ketika memperingati Hari Kartini, yang terbesit di kepala saya atau kebanyakan orang, Kartini adalah sosok perempuan yang menggunakan kebaya, yang memakai sanggul, titik. Tidak pernah diperkenalkan bahwa Kartini itu menulis dan memiliki gagasan. Itu yang tidak pernah diperkenalkan. Sama mungkin halnya seperti kasus Kudus Bali, seperti yang tadi Bu Mas sampaikan, serang dari istri, ide berada istri, dua istri Kanyel. Nah, bisa jadi beliau juga tidak diperkenalkan secara gagasannya dalam hal berkarya, tetapi diperkenalkan sosoknya secara kedudukan saja, Ibu Mas ya. Mungkin itu juga yang bisa mempengaruhi. Kalau dari saya mungkin itu saja ya tambahannya terkait dengan obat-obatnya itu bagaimana? Mungkin itu di luar saya. Dengan Ibu Mas nanti bisa didiskusikan. Terima kasih. Saya mungkin nambah sedikit. Mungkin ini juga terkait dengan karakter keperempuanan itu sendiri ya. Kan seperti tipe-tipe perempuan kan dia lebih banyak dia ke seni, tidak ke kuasa. Jadi
berpretensi untuk meraih kekuasaan negara. Sedikit bukan ya, tidak ada ya. Jadi mungkin ini minimal juga perempuan itu tidak dengan karangan dia untuk menguasai, tidak memakai ini sebagai alat perang, ya, tidak memakai ini sebagai alat kecerdasan. Jadi kan dia teori ini kan perempuannya agak tidak di sana dia bermainnya. Tapi menurut dia tidak selalu tidak kan seperti itu. Nah kemudian kalau tentang pengarang ini sebenarnya ada hal yang sederhana yang menurut Tiang kita harus rubah sedikit polanya tadi ya. Tiang ngajar dulu di sekolah internasional, kemudian Tiang sempat ngajar di luar ya. Jadi mereka itu tidak pernah belajar ngarang misalnya ini mengajarkan tulis A, menulis A, okay? A. Jadi dikasih A, habis itu apel ya. Apel setelah itu anak-anak itu dibebaskan, dia akan menulis apel merah, apel atau hijau, apel busuk. Jadi biarin mengalir. Jadi apel busuk, ibu jatuh, terbuang, biarin. Jadi kita kan tidak sudah langsung dilarang. Jadi dikasih mereka kebebasan dan mereka juga kan terbiasa untuk menulis diari. Jadi ini yang mungkin hal yang bagus pada mereka, kita harus ini latihan kita harus gini kan. Kemudian kita kan nggak nyapu sebenarnya, yang bergosip kita ya. Coba gosip itu dituliskan, mungkin akan bagus ya. Yang selalu bilang kita Indonesia dikenal itu karena ada catatan Cina. Kan tidak juga kita tidak dikenal. Yang mengatakan bahwa di sebuah pulau ada ini kan Cina itu, tapi itu tidak ada Indonesia. Jadi ini dan kemudian di sastra ini yang bangga dengan sastra Bali yang kita di timur ini, yang beda dengan terminal barat ya. Kita sebenarnya kan selain diajarkan untuk logika berpikir dan latihan itu kan jiwa yang penting. Itu yang di lagu itu. Yang di kekawin itu kan akhir-akhirannya sama di pantun itu secara tidak sadar kan berlagu. Jadi lagu itu menghaluskan diri. Jadi coba kalau ada yang menyanyi sampai nangis bisa, marah nyanyi berlagu tidak bisa, pasti males, pasti bangga. Jadi kalau dia sudah gembira baru dia berlagu. Gini, terima kasih. Sama mungkin tadi ya beliau saya sempat dengar bahwa bagaimana dengan sistem pendidikan di Bali berkaitan dengan literasi gitu ya Beliau, kalau tidak salah. Saya sebenarnya juga sedang bertanya-tanya ya, sejak kapan terjadi blok-blok pendidikan anak mulut itu, istilah itu. Padahal kalau kita flashback lagi Bu Mas ya, kita kan budaya mendongeng itu punya, Bu Mas kan ya, orang tua zaman dulu itu selalu memberikan cerita-cerita pada anak-anaknya, berkomunikasi melalui cerita atau dongeng-dongeng. Ini juga mungkin kita semua harus tanya sejak kapan pendidikan tak mulai itu ketika anak bertanya itu terjadi. Benar tidak Bu Mas ya? Saya bagus saya. Iya. Itu sama rumahku rasanya gregetan mau saya mau jawab Iya. Sepertinya saya juga sudah melihat mungkin ya kontennya bisa kita bertukar pikiran juga ya, tidak hanya melulu narasumber yang memberikan solusi, karena kita kehadiran di sini saling berdiskusi. Mungkin itu juga ya beli cahaya Pak Dokter. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi penghapusan istilah mulut itu juga sebenarnya harus kita sadari lagi gitu. Untuk bagaimana sebenarnya kita mulai membelajarkan gitu dunia pendidikan kita untuk terbiasa lagi bernarasi, berkomunikasi. Jadi tidak diblok dengan istilah yang sekarang kan populer sebenarnya, istilah mulut itu yang disalahartikan istilah mulut itu ya. Terima kasih. Saya mau sebenarnya kan istilah anak mulut itu kan ada semacam bahasa filsafat gitu ya. Bahasa filsafat ketika sampai pada pertanyaannya pada tak ada jawaban tentang ya, tentang sesuatu itu baru dijawab. Sekarang kan semua anak mulut itu. Jadi males ya dipakai ya. Udah kan senang ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi sebenarnya tidak nak mulai itu ini ada pergeseran makna. Jadi ya jadi gitu ya mungkin. Makasih ya Mbak. Anda juga pilih. Baik, tadi itu sudah banyak sekali disampaikan oleh Mbak Humas dan Bu Desi bahwa ada juga pengarang wanita klasik itu seperti ide Agung Istrikannya, dan kenapa tidak banyak kita mengenal pengarang wanita klasik karena tadi juga sudah disampaikan bahwa dahulu itu akses untuk belajar saja kayak cuman bisa dinikmati oleh golongan bangsawan seperti itu. Jadi itulah juga penyebab bahwa tidak dikenalnya ada pengarang wanita klasik. Dan juga Pak Desi menambahkan tadi seperti Ibu Kartini atau ide istrikannya itu tidak dikenalkan bahwa beliau pernah mengarang dan menulis gagasannya. Jadi kita hanya ke doktrin bahwa Ibu Kartini menggunakan kebaya dan bersabda seperti itu. Jadi itulah adanya disinformasi seperti itu jadinya tentang perempuan. Dan juga tadi Mbak Desi menyampaikan adanya pendidikan di Bali yang teranak mulai itu seadanya salah makna, pergeseran makna gitu. Dan jadi mungkin dari rekan-rekan yang di sini juga ingin berdiskusi di Romo Sastra ini disilakan. Mungkin dari dari ini ada dari Instagram gitu, oke. Dari rekan-rekan yang bergabung di live Instagram kita. Dari dulu silakan. Terima kasih. Saya 4 kali disebut sama Mas. Sejak dialog ini dimulai. Oke, terima kasih ya. Apresiasi saya pertama untuk media terlebih dahulu pada konsisten pertama dan juga memperingati Hari Kartini ini bukan sekadar hanya bersambung gitu. Jadi kita membicarakan wacana sebenarnya. Ya, 4 hari lagi ya Hari Kartini ya. Nggak tahu saya nanti apakah hanya bersambung saja atau gimana. Tapi jelas PLB sudah mendialogkan bagian inti daripada konsep perempuan sendiri. Saya sebenarnya tertarik datang ke tempat diskusi ini karena ada 2 hal, itu perempuan Bali dan rasa perempuan Bali dan sastra. Pertama tentang perempuan, saya menolak dan saya tidak sepakat dengan dikotomi perempuan, laki-laki, materinal. Saya tidak sepakat dengan itu. Karena apa? Saya adalah pemuja perempuan dan berdoa perempuan, elemen perempuan. Ya, jadi dan kita tidak pernah mengenal ada istilahnya hanya lelaki yang super power, tidak pernah dalam proses budaya. Walaupun yang mungkin sekarang mungkin ya kecenderungannya seperti itu atau mungkin dikoreksi seperti itu, saya pikir itu hanya sebuah ilusi kita, mitos kita bahwa kita ini satu kesatuan, sepakat dengan dunia. Ya, itu yang pertama. Mungkin menyitir pernyataannya pelan ya bahwa seorang perempuan itu adalah berbahaya dalam tanda kutip. Kalau perempuan sudah dibiarkan membaca, dibiarkan mempelajari dari lingkungannya, dia akan keluar dari lingkungannya, tidak akan mampu hidup dalam lingkungannya sendiri. Begitu katanya di kalau tidak salah di dan semacam. Saya novel paling tinggi saya suka itu. Ya, ya tentang pengalaman Bali kemudian setelah perempuan kemudian pengalaman atau kesastra. Bali itu dahsyat kalau kita berbicara tentang pengalaman perempuannya. Walaupun kita jangan berbicara selalu pada kuantitas, tapi pada kualitas. Tadi sebutkan ide Dewa Agung Istrikannya, Pelungkung. Ya, kemudian ada anak agung yang istri agung yang menciptakan Madia Mukhtar, saya sebutkan tadi. Itu dahsyat. Kalau kita lebih jauh lagi, Conalang misalnya, dahsyat. Saya pikir apa? Kalau orang Bali, kalau orang perempuan sudah mampu suntuk di dalam mempelajari sesuatu, mereka sudah siap. 10 laki kan kalah sama 1 orang perempuan, mungkin 1000. Tapi mungkin memang pola-pola yang perlu kita kembangkan sekarang adalah bagaimana
perempuan itu tidak hanya standar sebagai seorang yang bekerja di rumah tangga, dan itu sebenarnya adalah lelucon kolonial sebenarnya. Saya pikir itu lelucon kolonial. Sekarang kalau ada orang yang menyatakan usaha perempuan saya tidak berani, bodoh, enggak. Karena entitasnya mereka itu sakti. Mereka itu panas daripada api. Kita kan cuma api, kita cuma laki ini cuma banyak omong sebenarnya. Cuman nggak punya energinya itu. Kita bisa mewujudkan diri sebagai api, tapi yang punya panas itu perempuan. Ketika laki-laki tidak bersama perempuan mungkin lebih bahaya. Kemudian kan, ya, saya pikir itu ya. Intinya saya menolak dikotomi perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan itu yang sama dan lebih dahsyat. Kalau kita berbicara dibilang mungkin secara kuantitas pengaruh perempuan itu lebih kecil daripada, lebih sedikit daripada laki-laki mungkin, tapi setelah kualitas itu berimbang. Saya kira begitu. Memang kemudian dari diskusi hari ini bagaimana kita bisa merumuskan suatu benih-benih pemikiran bahwa kesepakatan ini dari pernyataan Indonesia bahwa menulis salah satunya adalah cara untuk berulang. Bagaimana kita melakukan ide-ide ini sekarang itu menjadi pertanyaan. Apakah dengan pola literasi? Jelas kita tidak bisa memaksa perempuan harus membaca. Saya sampai pada kesimpulan bahwa memang sebagai seorang penulis itu sulit ya. Menulisnya sudah sulit, mencari pembacaan itu sulit ya. Ini yang perlu kita bicara bersama. Bagaimana kearifan kita di Bali utamanya bisa benar-benar terus mengalir dan membumi. Dan perempuan itu adalah titik tumpunya. Ketika perempuan bangkit, misalnya Bali bangkit. Selamat Hari Kartini. Terima kasih. Baik, semua Bajuru. Jadi tadi sudah berpendapat bahwa wanita itu merupakan perempuan yang berbahaya jika sudah bersuara atau bertindak, dan perempuan itu mungkin secara kuantitas memang sedikit kepengarangannya, tapi secara kualitas itu sama, bahkan bisa lebih baik daripada laki-laki karena memiliki seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Mas, aktualisasi diri seorang perempuan. Bahkan perempuan Bali pun sudah memiliki jiwa seni yang dituangkan dalam jahitan, bahkan dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin mau ditanggapi dari juru penyelidikan atau bagaimana? Atau dilanjutkan karena ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang satu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mewakilkan dari teman-teman yang ikut di live Instagram. Nah, ada pertanyaan dari yang Agung Dinda Kurnia Dewi. Dia menanyakan tentang rasa. Nah, kenapa ataupun ungkapan suatu rasa itu erat kaitannya dengan seorang perempuan? Nah, padahal semua individu memiliki rasa tersebut. Nah, kenapa bisa rasa itu erat kaitannya dengan seorang perempuan itu tersebut? Nah, selanjutnya ada dari Alif Wiranto, yaitu tentang identitas. Nah, ataupun karakter. Apakah seseorang itu bisa menentukan karakter dirinya itu sendiri, atau karakter itu dibentuk ataupun bisa kayak seperti orang yang memberikan karakter tersebut. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari rekan-rekan yang sudah bergabung di siaran langsung media. Itu ada Indah Kurnia Dewi. Dinda. Siapa? Dinda. Oh, Dinda. Dinda Kurnia Dewi itu bertanya tentang rasa. Kenapa sih rasa itu sangat berkaitan erat dengan perempuan, padahal setiap individu itu memiliki perasaan seperti itu. Dan yang kedua ada dari Alif Wiranto, bertanya bahwa identitas atau karakter itu bisa ditentukan sendiri atau dibentuk oleh orang lain seperti itu. Mungkin dari Bu Mas bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Adik Indah ya.
kalau rasanya besar itu, rasa hati yang tetap itu saya rasa baik lelaki sama perempuan itu sama-sama memiliki. Cuman kan sekarang siapa yang paling sering melingkari? Kalau dia laki sering berjanji-janji palsu, ya, dia akan kehilangan rasa tetapnya. Ya. Kemudian kalau perempuannya sering menolak, mengeluh ini harus saya harus, ya juga yang akan kehilangan rasa itu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah rasa ini ya, tapi ya harus dibedakan antara rasa pahit, rasa manis, itu ini kadang-kadang yang ada salah kaprah ya. Kemudian salah untuk menafsirkannya. Kemudian kalau tentang karakter, ya, karakter ini kan mungkin menyambung tadi yang dibilang Jero ya. Itu sebenarnya kalau secara gen ya, secara kromosom kan perempuan itu double ya. Ya, itu apa? XX ya. Malah laki itu kan XY ya. Jadi kalau dia gennya jelek, perempuan langsung mati karena double jeleknya. Ya. Jadi kalau dia kuat, langsung ini mungkin yang menyambung tentang pendapatnya penyanyikan bahwa kalau perempuan itu jadi dia akan kuat sekali karena double dia punya kromosom yang kuat. Sementara laki kan setengah-setengah ya gitu. Ya, kemudian kalau ini tentang karakter itu kan banyak faktor yang menentukan kan, misalnya gen, ya, gen bapaknya, ibunya segala macam mempengaruhi. Tapi kan juga nanti mempengaruhi apa yang dia makan, lingkungannya, pendidikannya, jadi semuanya dan pilihan dirinya, kan, pergaulannya. Jadi yang lain kalau masalah kita lahir, gen kita kan kita tidak bisa pilih ya. Jadi yang lain-lain ini kita bisa pilih, makanan kan bisa kita pilih, lingkungan kan kita bisa pilih, pelajaran bisa kita pilih. Itu sebenarnya tergantung kita. Jadi bisa kok nanti misalnya gennya tidak terlalu bagus, kita bisa menjadi orang yang bagus tadi karena kita memilih melakukan yang sesuai. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bu Desi bisa menambahkan lagi pertanyaan dari Dinda dan Alin Wiranata. Oke, terima kasih. Mungkin tadi selain pertanyaan dari teman-teman Instagram juga saya juga ingin menanggapi pernyataannya Jero ya. Mungkin ketika saya berbicara tentang kepengaruhan perempuan Bali gitu, tadi cenderung mungkin terdengar seolah-olah saya membedakan bahwa laki-laki dan perempuan di Bali itu berbeda posisinya. Sebenarnya tidak. Saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya sifat perempuan dan kelaki-lakian itu dimiliki oleh perempuan atau laki-laki. Itu ada di manapun, di Bali, bahkan di luar Bali pun ada. Hanya saja kemudian yang ingin saya soroti adalah bagaimana stigma tentang perempuan dan laki-laki itu tumbuh di masyarakat kita. Kalau tadi Jero sempat mengatakan bahwa itu bawaan kolonial, benar. Lalu apakah kita menerima atau tidak? Masyarakat kita menerimanya. Dan yang terpenting dari sekarang itu adalah bagaimana kita mengelola stigma itu agar tidak salah lagi diterima oleh masyarakat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kenapa perempuan identik sekali dengan perasaannya? Kalau istilah tren mudanya di Mas, baper, ya, baper sedikit-sedikit bawa perasaan, sedikit-sedikit bawa perasaan. Kalau saya bawa ini ke ranah penulisan, gitu, kita melihat ketika perempuan menulis tentang perempuan, maka tulisan itu cenderung berbicara tentang perasaan karena dia mengalami itu. Gitu. Tapi ketika
tadi Bu Mas bilang siapa yang lebih sering mengingkari Bu Mas ya, karena kalau dia inilah yang saya sebut sebagai stigma gitu. Ketika stigma tentang laki-laki dan perempuan itu muncul dan diterima begitu saja gitu, ketika dia bersedih, laki-laki tidak berani menunjukkan kesedihannya di depan umum, tapi perempuan berani menunjukkan itu. Nah, laki-laki ini berhubungan dengan stigma itu ya Bu Mas ya. Lalu ada terjebak pada stigma. Lalu karakter itu gen atau bisa dibentuk. Setuju, lagi-lagi setuju. Bukan tidak punya pilihan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Seberapapun kita berusaha mengingkari gen itu, gitu ya, dia akan ada tumbuh dalam diri kita. Misalkan gen kita punya kecenderungan keras, gitu ya, pada sesuatu. Mau tidak mau ini pasti akan muncul. Hanya saja kemudian yang berpengaruh selanjutnya lebih mempengaruhi adalah bagaimana kita mengelola karakter itu dengan cara menerima lingkungan kita, masih menyesuaikannya dengan lingkungan kita sehingga karakter kita yang kecenderungan itu bisa diatasi, ya bisa dibentuk, mungkin tidak berubah, tapi bisa memunculkan karakter lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan rekan-rekan. Itu ada Dinda dan Alit Wiranto. Jadi bahwa rasa itu siapa yang lebih berani mengungkapkan, dan stigma bahwa perempuan itu berani menunjukkan perasaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk karakter itu Mbak Gumas dan Mbak Desi sepakat bahwa karakter itu secara tidak langsung ditentukan diri sendiri dan dibentuk oleh faktor lain seperti lingkungan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kita sendiri untuk mengolah karakter kita sehingga dari gen yang memang bawaan dari sejak lahir itu bisa seimbang dengan karakter-karakter lainnya yang berasal dari faktor luar seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan live Instagram ada yang bertanya lagi? Sudah? Oke. Mungkin dari rekan-rekan sini sudah juga. Nah, jadi tidak terasa nih Mbok, keduanya sudah 2,5 jam kita berdiskusi dalam acara Rembuk Sastra ini. Jadi memang betul bahwa kita membahas tentang perempuan dan kepengarangan itu sangat menarik dan tidak akan pernah selesai seperti itu pembahasannya, karena banyak sekali masukan atau pemikiran dari setiap individu mengenai perempuan. Jadi mungkin untuk menutup, sebelum acara ini ditutup, dari Bu Mas ingin menyampaikan sesuatu dan Pak Desi juga ingin menyampaikan sebagai penutup acara Rembuk Sastra pada hari ini. Mungkin dari Bu Mas disilakan terlebih dahulu. Terima kasih untuk rekan-rekan di sini dan di rumah. Selamat merayakan Hari Kartini nanti untuk laki dan perempuan, dan untuk para perempuan hindarilah pendewi tololan, ya itu menjadi istilah itu bukan ya. Jadi kita didewi-dewikan perempuan yang justru menyebab kita pada pentololan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan melanjutkan oleh ekspedisi. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Kartini yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Dan untuk semuanya, rekan-rekan yang ada di rumah, yang ada di sini, mari bersama-sama tidak lagi melihat laki-laki dan perempuan untuk mengukur kualitas diri kita, tapi dari sifat-sifat kita itu kita bisa bersama-sama saling memiliki pandangan sama ya terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada laki-laki lebih baik, lebih kuat, tidak ada perempuan yang lemah. Semuanya memiliki masing-masing bekal itu. Ya, mari kita sama-sama menghargai setiap proses dan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.
Baik, terima kasih atas closing statement dari Bu Mas dan Bu Desi, dan terima kasih sudah menyampaikan sari-sari pemikiran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, buat rekan-rekan juga yang bergabung di live Instagram, biar bisa inspirasi dan belajar untuk mengarang dan menulis. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada tim Ubud URW Media, kemudian juga ada Hello Ubud karena sudah mendukung acara Robo Sastra pada hari ini, dan tidak juga lupa saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam live Instagram dan atas pertanyaan dari Dinda dan Ali tadi. Saya juga berterima kasih karena sedikit dan bukan sedikit ya, banyak sekali terinspirasi dari sosok wanita hebat di sebelah saya ini. Dan jadi saya Dewa Ayu kami juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Kartini, menjelang Hari Kartini 4 hari lagi untuk perempuan-perempuan hebat di Bali dan seluruh Indonesia. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan tadi yang secara tidak sengaja saya lakukan, dan terima kasih banyak. Saya tutup acara Robo Sastra pada hari ini dengan para sandi. Om Santi 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 Om.